Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menyampaikan materi tentang struktur sosial. Tugas dari mata kuliah lembaga sosial yang diampu oleh Dr. Yuli Apriati, Esos MA. Jadi, Surjono Sukamto memandang struktur sosial sebagai totalitas atau susunan hubungan antar berbagai unsur sosial dalam masyarakat, seperti status, peran, kelompok, dan lembaga sosial yang saling berkaitan. Dengan kata lain, struktur sosial adalah jaringan hubungan formal yang relatif stabil. Kemudian, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan unsur-unsur sosial pokok, yaitu norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial atau yang disebut stratifikasi. Jadi, menurut mereka, struktur sosial itu merupakan pola yang mengikat norma, lembaga, kelompok, dan lapisan sosial yang menjadi satu kesatuan. Adapun ciri-ciri struktur sosial yang pertama terdiri atas status dan peran sosial. Jadi, di setiap individu itu punya posisi atau yang disebut status dan perilaku yang diharapkan disebut dengan peran, seperti guru yang mengajar siswa. Yang kedua, bersifat hierarkis dan dinamis. Adanya lapisan atas bawah, tapi bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu yang sering kita sebut dengan mobilitas sosial. Ketiga, melahirkan keteraturan sosial, yaitu mengatur interaksi agar masyarakat teratur, mencegah kekacauan melalui norma dan hubungan yang jelas. 4. Memiliki pola yang terstruktur, pola hubungan yang tetap, saling terkait antar status, peran, kelompok, norma, dan serta lembaga sosial. Dari pemaparan materi sebelumnya, yaitu mengenai pengertian dan juga ciri-ciri struktur sosial, perlu kita ketahui juga bahwa struktur sosial ini memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama bisa kita lihat di PPT, ada status sosial. Jadi, status sosial ini adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Dan semua masyarakat itu pasti mempunyai statusnya masing-masing, misalnya sebagai anak, sebagai orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian, status sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu ada ascribed status atau status yang kita peroleh sejak kita sudah lahir, sejak kita lahir, yang tidak bisa kita pilih dan tanpa usaha. Sebagai contoh, kita sebagai keturunan dari anak keluarga bangsawan, keluarga miskin, dan kaya. Nah, kemudian bagian yang kedua itu adalah achieve status, di mana status ini dapat kita usahakan untuk menjadi status yang lebih tinggi di masyarakat atau status yang kita peroleh berdasarkan usaha. Sebagai contoh, status sebagai dokter. Untuk unsur struktur sosial yang ketiga itu adalah kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi. Nah, jadi apabila di suatu posisi itu hanya terdapat satu orang saja, maka itu tidak bisa kita sebut sebagai kelompok sosial. Karena dari pengertiannya saja, kelompok itu adalah kumpulan dua orang atau lebih. Kemudian memiliki kesadaran sebagai anggota dan membentuk suatu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kelompok sosial terdapat hubungan timbal balik, pembagian peran. Untuk pembagian peran di sini itu dimaksud semisal, nah di dalam struktur sosial itu terdapat status sebagai ayah, ibu, dan anak. Maka peran sosialnya adalah ayah sebagai orang yang menafkahi keluarga, ibu sebagai orang yang mengurus rumah, dan anak yang berperan untuk belajar dan menuntut ilmu, serta norma atau aturan yang mengatur cara anggota bertindak dan berhubungan satu sama lain. Kemudian unsur yang keempat itu ada norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman perilaku yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat, yang mengatur mana yang dianggap pantas dan tidak pantas untuk dilakukan. Norma sosial ini muncul dari kesepakatan atau kebiasaan bersama, bersifat mengikat, dan biasanya disertai sanksi apabila ada masyarakat yang melanggar norma tersebut. Adapun bentuk-bentuk struktur sosial, yang pertama
yaitu diferensiasi sosial atau horizontal. Diferensiasi sosial adalah perbedaan sosial yang tidak menunjukkan tingkatan hierarki, melainkan pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti suku, agama, profesi, atau gender. Diferensi sosial terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu diferensiasi ras. Diferensiasi ras, perbedaan berdasarkan ciri fisik seperti warna kulit atau warna bentuk rambut. Yang kedua yaitu diferensiasi suku bangsa. Diferensiasi suku bangsa, perbedaan berdasarkan asal-usul, adat istiadat, dan budaya. Yang ketiga, yaitu diferensiasi agama. Diferensiasi agama, perbedaan berdasarkan keyakinan atau sistem religi. Yang keempat, yaitu diferensiasi profesi. Diferensiasi profesi berdasarkan perbedaan pekerjaan atau keahlian, misal guru, dokter, dan petani. Yang kelima, yaitu diferensiasi klan. Diferensiasi klan, perbedaan yang berdasarkan garis keturunan atau kerabat. Yang terakhir, yaitu yang keenam, diferensiasi jenis kelamin. Diferensiasi jenis kelamin, perbedaan berdasarkan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, yaitu stratifikasi sosial atau vertikal. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan atau hierarki sosial atau lapisan sosial. Stratifikasi ini biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Adapun jenis-jenis dari stratifikasi sosial yaitu yang pertama, stratifikasi penutup. Stratifikasi penutup, perpindahan satu sosial sulit dilakukan karena seseorang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin berpindah lapisan sosial. Jalan satu-satunya menjadi anggota adalah melalui kelahiran atau keturunan, contohnya sistem kasta. Yang kedua, stratifikasi terbuka. Status sosialnya berdasarkan usaha. Setiap orang memiliki kesempatan untuk naik ke lapisan atas atau jatuh ke lapisan bawah. Status sosial sangat bergantung pada usaha, prestasi, dan kemampuan individu. Yang terakhir, yaitu stratifikasi campuran. Stratifikasi campuran, pelapisan sosial yang menggabungkan unsur stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka dalam bermasyarakat. Gabungan antara unsur tertutup dan terbuka, seseorang mungkin berasal dari kasta tertutup, namun bidang ekonomi ia bisa bersaing secara terbuka untuk mencapai posisi yang tinggi. Peran struktur sosial dalam masyarakat menciptakan keteraturan sosial, membantu pembagian tugas, menjadi dasar pengambilan keputusan. Kesimpulan, struktur sosial adalah pola hubungan dalam masyarakat yang menciptakan keteraturan melalui status, peran, kelompok sosial, norma, dan lembaga. Bentuknya meliputi stratifikasi sosial, hierarki, dan diferensiasi sosial, perbedaan tanpa tingkatan, serta dapat bersifat formal, informal, fungsional, atau disfungsional. Struktur sosial penting untuk keseimbangan stabilitas, mobilitas, dan interaksi dalam masyarakat, meskipun perubahan tetap mengikuti norma dan nilai yang ada. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok 2. Semoga dapat dipahami serta menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.